Halo semuanya, gue Dani dan selamat datang di channel Portal Kartun. Untuk video kali ini, gue akan merecap seluruh alur cerita dari kartun Murder Drone berdasarkan timeline. Kalau kalian sudah siap, kita langsung masuk aja ke pembahasan dalam 3, 2, 1. Oke, semua ini bermula dari sebuah perusahaan yang bernama JC Jensen, yaitu sebuah perusahaan yang memfokuskan diri mereka untuk menciptakan teknologi drone yang dapat melayani para manusia. Perusahaan ini dimiliki oleh sebuah keluarga yang terdiri dari sang ayah yang bernama James Elliot, sang ibu yang bernama Louise Elliot, dan juga sang putri tunggal yang bernama Tessa Elliot. Dalam menciptakan para drone ini, JC Jensen telah menetapkan sebuah prosedur dalam mematikan setiap drone yang sudah tidak akan digunakan kembali. Apabila prosedur ini tidak dijalankan dengan tepat, maka hal tersebut akan membuat sistem dari drone itu kembali bangkit. Nah, hal ini pun akhirnya terjadi kepada sebuah drone yang bernama Sin. Sin bangkit dari kuburan para drone yang telah mati, dan ia pun akhirnya ditemukan oleh Tessa yang sangat menyukai para drone, dan ia pun membawa Sin kembali ke dalam rumahnya untuk diperbaiki. Di sana, Sin bertemu dengan ketiga drone utama milik keluarga Elliot, yaitu N, J, dan juga V. Ketika sudah pulih, Sin akhirnya mulai menjalankan sebuah rencana besar untuk balas dendam kepada para manusia karena mereka selalu memperlakukan para drone dengan tidak layak dan sembarangan. Ia awalnya menyebarkan sebuah virus yang bernama The Absolute Solver kepada para drone yang ada di sana. Virus ini akan merusak sistem dari para drone tersebut yang membuat mereka mengalami booting atau tidak sadarkan diri, dan hal ini pun membuat Sin dapat mengendalikan mereka semua. Selain itu, ia juga membuat sebuah markas bawah tanah di mana ia memodifikasi dirinya dan para drone terutama trio NJ dan juga V untuk membuat sebuah senjata yang sangat mutakhir yang bernama Disassembly Drone. Selain dimodifikasi, para drone ini pun dihapus ingatannya agar mereka tidak mengingat semua hal tentang Sin dan mengira kalau selama ini mereka masih bekerja kepada perusahaan JC Jensen. Selain itu, Sin juga mengembangkan sebuah kekuatan baru yang ada di dalam virus The Absolute Solver. Kemampuan baru ini adalah pengendalian bahan organik dalam tubuh drone yang terkena virus tersebut dan juga kekuatan yang bernama Null, aka menciptakan lubang hitam. Setelah semuanya sudah siap, ia pun menjalankan rencana besarnya dengan melakukan pembantaian terhadap para manusia yang datang ke acara gala yang diadakan oleh keluarga Elliot. Dikarenakan Tessa merupakan satu-satunya manusia yang menunjukkan rasa peduli terhadapnya, ia pun tidak langsung dihabisi pada momen tersebut. Sebagai bentuk pengampunan, Sin menguliti tubuh Tessa hidup-hidup dan memakai tubuhnya ini agar dirinya bisa menjadi seperti Tessa. Wow, sebuah bentuk rasa terima kasih yang sangat unik ya. Setelah melakukan pembantaian di keluarga Elliot, Sin mulai melebarkan sayapnya ke seluruh penjuru bumi dan mendeklarasikan peperangan terhadap umat manusia. Para manusia dibuat tidak berdaya dengan dominasi dari Sin dikarenakan dirinya memiliki pasukan yang sangat sulit untuk ditandingi. Pada akhirnya, bumi tidak mampu menahan serangan Sin dan para manusia di sana harus musnah beserta dengan planet yang mereka tinggali dikarenakan Sin telah membuat sebuah lubang hitam yang langsung menghancurkan inti dari planet bumi. Nah, untungnya sebelum itu semua terjadi, terdapat beberapa manusia terutama dari perusahaan JC Jensen yang sempat kabur dan berpindah ke berbagai planet baru. Di sana manusia ini melakukan berbagai macam eksperimen terhadap drone pekerja dengan menjangkiti mereka dengan virus The Absolute Solver agar bisa menemukan teknologi yang dapat melawan Sin. Tapi sayangnya, usaha mereka ini tidak pernah berhasil dikarenakan Sin selalu menemukan mereka dengan merasuki drone yang terkena virus The Absolute Solver dan akhirnya planet itu mengalami nasib yang sama seperti bumi. Hampir setiap planet yang menjalankan prosedur ini mengalami kejadian tersebut kecuali satu planet yang bernama Copper 9. Nah, di sana para manusia berhasil menemukan solusi dari semua masalah ini, yaitu sebuah patch yang berfungsi untuk mencegah Sin agar tidak merasuki para drone yang telah terkena The Absolute Solver. Ketika hal tersebut dijalankan, maka drone yang terkena virus ini dapat berjalan secara normal dan dapat dikendalikan oleh para manusia serta memiliki berbagai kemampuan yang diberikan oleh virus tersebut. Nah, dari semua eksperimen yang telah dijalankan, hanya terdapat 2 subjek saja yang sukses dalam eksperimen ini, yaitu drone 048 dengan nama Yeva dan juga drone 002 yang bernama Nori. Nah, tapi sebelum Nori sukses dalam eksperimen ini, ia sempat dikendalikan oleh Sin dan membuat kekacauan di area penelitian tersebut dengan menciptakan sebuah lubang menuju inti dari planet Copper 9. Salah satu pekerja di sana akhirnya meminta bantuan kepada Yeva dan untungnya masalah ini berhasil diatasi. Tetapi sebelum semuanya selesai, Sin masih sempat untuk mengeluarkan sebuah kekuatan nol dari tangannya Nori, dan hal ini pun menciptakan sebuah ledakan besar yang membuat semua kehidupan organik di planet tersebut, terutama para manusia, akhirnya menjadi punah.
Setelah kejadian tersebut, Yeva dan Nori segera pergi menuju permukaan dan mereka pun menjalani kehidupan mereka yang normal dengan mulai membangun keluarga masing-masing. Yeva menikahi seorang drone yang tidak diketahui namanya dan melahirkan seorang putri yang bernama Doll. Sementara Nori menikahi seorang drone yang bernama Khan dan melahirkan putri yang bernama Uzi. Selama beberapa waktu, para drone di planet ini memiliki kehidupan yang sejahtera dan mereka pun membangun peradaban yang sangat damai. Tetapi, Shin tidak akan membiarkan itu semua berjalan dengan lancar dan ia pun akhirnya mengirim pasukan disassembly drone miliknya ke planet tersebut. Para drone pembunuh ini pun mulai membantai para drone yang ada di sana hingga membuat mereka harus bersembunyi di dalam shelter yang dilapisi oleh pintu-pintu besar yang dibuat oleh Khan aka ayahnya Uzi. Selain melakukan pembantaian, para drone ini juga diharuskan untuk masuk ke dalam fasilitas penelitian untuk bisa menghancurkan apa yang telah dibuat oleh para manusia di planet ini. Tetapi, untuk masuk ke dalam sana, itu bukanlah tugas yang mudah dikarenakan fasilitas tersebut memiliki keamanan yang sangat ketat, mulai dari kunci yang hanya bisa diakses oleh orang-orang dari sana saja, serta terdapat sebuah robot dengan bentuk dinosaurus yang bernama Sentinel, yang mana robot-robot ini mampu menumbangkan disassembly drone dengan sangat mudah. Di sepanjang waktu ini, para drone di planet Copper 9 harus hidup di bawah teror dan banyak dari mereka harus tewas. Nah, salah dua di antaranya adalah Nori dan juga Yeva yang mati di waktu yang terpisah. Nori diduga mati tidak lama setelah Uzi lahir, sedangkan Yeva dan suaminya mati setelah Doll menginjak usia yang cukup besar. Kejadian ini membuat Doll menjadi trauma dan ia pun membangkitkan kemampuan The Absolute Solver miliknya. Hal ini pun membuatnya memiliki kemampuan The Absolute Solver, namun di waktu yang bersamaan, ia juga harus memangsa para drone yang ada di sana secara diam-diam, karena ketika virus ini bangkit, para drone ini akan memiliki hasrat untuk mengkonsumsi oli yang terdapat di dalam tubuh drone yang lain. Nah, untuk Uzi, ia tidak langsung melewati fase tersebut. Dirinya tumbuh sebagai gadis yang sangat rebel dan sulit untuk bisa berbaur di sana. Di saat semua orang lebih memilih untuk bersembunyi, Uzi merupakan satu-satunya orang yang ingin melawan ancaman mereka. Pada suatu waktu, Uzi mencoba untuk keluar dari shelter untuk bisa mencoba senjata baru yang telah ia ciptakan. Tindakannya ini pun membuatnya bertemu dengan salah satu disassembly drone yang bernama N. Setelah pertemuan tersebut, keduanya pun akhirnya sadar bahwa mereka berdua memiliki nasib yang tidak jauh berbeda, dan hal ini pun mendorong mereka untuk bekerja sama dalam melawan dua drone pembunuh lainnya, yaitu J dan juga V. Pada akhir pertarungan, V berhasil ditumbangkan dan menjadi tawanan, sedangkan J terpaksa harus dimusnahkan oleh Uzi. Nah, tapi tanpa mereka sadari, J sebenarnya tidak sepenuhnya mati karena ternyata setiap drone yang telah terkena The Absolute Solver akan memiliki inti jantung yang membentuk sebuah biomasa yang hidup. Inti jantung ini akhirnya dikendalikan oleh Shin dan mulai membangun sebuah entitas yang sangat mengerikan. Untungnya entitas tersebut berhasil dikalahkan, walaupun hal ini sempat membuat Uzi mengalami trauma hingga ia enggan untuk bertemu dengan N. Tidak lama setelah kejadian itu, mereka berdua pun berbaikan kembali dan mulai membangun sebuah koneksi yang mengarah ke hubungan yang romantis. Di waktu yang bersamaan, Uzi dan N menemukan bahwa Doll telah membangun sebuah rencana besar untuk bisa menghabisi V yang merupakan sosok yang telah menghabisi kedua orang tuanya. Untungnya rencana ini gagal dan V masih tetap hidup, sedangkan Doll sempat berhasil ditumbangkan. Lalu setelah itu, ketiganya pun mengunjungi kamarnya Doll untuk bisa mencari informasi tambahan. Di sana, Doll kembali muncul dan sempat akan menghabisi Uzi, tapi tanpa ia duga, Uzi berhasil menahan serangannya, yang mana ini menunjukkan bahwa Uzi telah membangkitkan virus The Absolute Solver miliknya. Hal ini bisa terjadi dikarenakan Uzi melihat potongan-potongan drone yang ada di dalam kamarnya Doll. Setelah kejadian itu, Khan memberitahu Uzi mengenai masa lalu dari ibunya, dan hal ini pun mendorong trio utama kita untuk pergi menuju area Camp 987 yang merupakan area dari pusat penelitian manusia. Di sana, Uzi berhasil menemukan kunci untuk bisa mengakses fasilitas penelitian tersebut, tetapi di waktu yang bersamaan, penyakit The Absolute Solver miliknya menjadi semakin parah dikarenakan ia merasa cemburu kepada N yang kini terlihat lebih akrab kepada drone yang lain. Ia pun berubah menjadi sosok baru dengan sayap dan ekor organik, serta ia mulai menghabisi para drone yang ada di sekitarnya. Untungnya ini semua tidak berlangsung lama dikarenakan N berhasil menyadarkan Uzi. Pasca kejadian itu, Uzi mencoba untuk meretas sistem keamanan milik V dan juga N agar ia bisa melihat masa lalu dari mereka berdua. Tidak hanya berhasil mengembalikan ingatan masa lalu mereka, Uzi ternyata juga berhasil menghancurkan sistem kendali yang membuat keduanya tidak bisa diawasi dan dikendalikan oleh Shin. Sadar bahwa kedua drone utamanya telah hilang, Shin akhirnya turun tangan dengan datang ke planet Copper 9 bersama dengan cloningannya J. Di sini, Shin masih menyamar menjadi Tessa agar dirinya tidak diketahui oleh para drone utamanya.
Selain itu, ia juga bekerja sama dengan Doll untuk bisa mendapatkan kunci menuju fasilitas penelitian. Setelah Doll berhasil mencuri kunci tersebut dari Uzi, ia pun mencoba untuk memberikannya kepada Shin atau Tessa, namun Uzi dan kedua rekannya ternyata berhasil sampai tepat waktu, yang mana ini membuat Doll mengira kalau Tessa telah berpihak kepada kelompoknya Uzi. Ia pun mengambil kunci itu kembali dan memutuskan untuk bekerja sendiri. Uzi dan yang lainnya mencoba untuk mengejar Doll menuju fasilitas penelitian, di mana mereka harus berhadapan dengan pasukan robot Sentinel. Hal ini pun berakhir dengan V yang mengorbankan dirinya agar Uzi dan yang lainnya bisa terus melanjutkan misi mereka. Ketika sudah sampai di area bawah, N mencoba untuk mencegah Tessa yang telah berencana untuk menghabisi Uzi dengan dalih kalau Uzi merupakan ancaman bagi alam semesta. Hal ini pun membuat mereka bertiga terpisah, di mana Uzi pergi secara mandiri menuju pusat penelitian. Tessa bertemu kembali dengan Doll, di mana kali ini ia langsung menghabisinya tanpa ampun, dan untuk N, ia sempat akan dilahap oleh Shin, namun segera diselamatkan oleh Nori, yang ternyata masih hidup dalam bentuk inti jantung The Absolute Solver. Ketika mereka bertiga bertemu kembali di pusat penelitian, N akhirnya menebas kepalanya Tessa, dikarenakan ia sudah muak dengan semua omong kosongnya. Tapi setelah itu, N harus menghadapi Uzi yang kali ini telah dikendalikan oleh Shin. Bersama dengan Nori, Uzi akhirnya berhasil tersadarkan setelah N menyatakan cintanya di depan Uzi dan juga ibunya secara langsung. Mengira kalau semuanya telah selesai, Tessa tiba-tiba bangkit kembali dan langsung menunjukkan jati dirinya yang merupakan Shin selama ini. Setelah menghadapi mereka berdua, Shin terjun ke dalam lubang yang dulunya pernah ia buat bersama dengan Uzi, di mana setelah itu planet Copper 9 langsung terpecah belah menjadi bongkahan-bongkahan besar. Dengan bentuk barunya ini, Shin kini mulai melahap apapun yang ada di hadapannya. Uzi akhirnya bertemu kembali dengan N dan keduanya sempat melakukan perbincangan mengenai hubungan mereka. Setelah semuanya menjadi jelas, keduanya kini sudah siap untuk menghadapi Shin dengan penuh semangat. Di tempat yang berbeda, cloningan J harus berhadapan dengan V yang ternyata masih hidup berkat bantuan dari seekor Sentinel yang mengalami error. Kedua pertarungan ini sempat diungguli oleh pihak antagonis, tapi untungnya Uzi berhasil bangkit kembali dan pada akhirnya Shin berhasil dikalahkan setelah Uzi memakan inti tubuhnya Shin yang membuatnya kini harus tinggal di ekornya Uzi. Setelah kejadian itu, kehidupan di planet Copper 9 menjadi normal seperti sedia kala, di mana N dan V kini tinggal bersama dengan mereka dan Uzi menyatakan dirinya sebagai pahlawan dari planet tersebut. Nah, jadi mungkin itu saja sih yang bisa gue bahas pada video kali ini. Kalau misalnya ada kesalahan ataupun kekurangan, mohon koreksi gue di kolom komentar di bawah. Jadi terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan untuk menonton video gue. Gue undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!